Bagi teman-teman, apakah suara aku udah terdengar jelas? Udah sih. Jelas. Aku mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Baik, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi terakhir kita, yakni ketahanan nasional. Sebelum itu, saya mau memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Oke, jadi pertama saya sendiri, Siva Olil Amalia, terus bisa dilihat di layar teman-teman semua, ada Pandu, ada Helga, ada Nistrina, ada Tri Sutanti, ada Airin, ada Alvina, dan yang terakhir Aisyah Nugrahaini. Nah, teman-teman, kita mau bahas 5 pokok bahasan. Yang pertama pasti kita akan membahas mengenai pengertian dari ketahanan nasional. Setelah itu, konsep dari ketahanan nasional itu sendiri, dan bagaimana sih esensi dan urgensi dari ketahanan nasional. Lalu yang keempat ada model ketahanan nasional, dan yang terakhir bagaimana upaya yang bisa kita lakukan untuk menjaga ketahanan nasional. Nah, untuk materi pertama akan disampaikan oleh teman saya, Alvina. Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah. Baik, yang pertama kita akan membahas pengertian ketahanan nasional. Nah, teman-teman tahu nggak sih ketahanan nasional itu apa? Jadi, ketahanan nasional adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik dari dalam maupun dari luar. Ketahanan nasional ini untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta untuk mencapai perjuangan nasional. Materi selanjutnya adalah konsepsi ketahanan nasional. Menurut Sumarsono, konsepsi ketahanan nasional adalah konsepsi pengembangan kekuatan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang serasi, selaras dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh dan menyeluruh, serta terpadu berdasarkan Pancasila, Undang-Undang 1945, dan wawasan Nusantara. Kemudian materi selanjutnya adalah latar belakang ketahanan nasional. Usman menyebutkan latar belakang ketahanan nasional ada 3. Yang pertama, ketahanan dan kemampuan suatu bangsa untuk tetap jaya mengandung makna, keteraturan, dan stabilitas yang di dalamnya terkandung potensi untuk terjadi perubahan. Yang kedua adalah kekuatan apa yang ada pada suatu bangsa dan negara sehingga ia mampu mempertahankan kelangsungan hidup bangsanya. Dan latar belakang yang ketiga adalah kekuatan apa yang harus dimiliki oleh suatu bangsa dan negara sehingga ia bisa mempertahankan kehidupan di arus zaman yang terus berubah meskipun mengalami berbagai hambatan, tantangan, dan ancaman. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya.
Materi selanjutnya adalah output. Yang pertama ada ideologi, mampu menetralisir pengaruh ideologi yang datang dari luar. Yang kedua ada ekonomi, mampu mewujudkan segi ekonomi yang tidak mudah goyah oleh perkembangan. Yang ketiga ada politik, mampu menjabarkan nilai Pancasila dan Undang-Undang 1945 agar dapat menyaring hal negatif dari lingkungan sekitar. Yang keempat ada sosial budaya, mampu mewujudkan sosial budaya yang tidak mudah terpengaruh budaya negatif yang datang dari luar. Yang kelima ada pertahanan, mampu mewujudkan kekuatan, pangkal, dan penyangga, sehingga mampu mencegah pihak lain secara fisik mengganggu integrasi Indonesia. Dan yang terakhir adalah kekuatan nasional, mampu melakukan tindakan-tindakan represif terhadap gangguan-gangguan yang terjadi. Selanjutnya ada esensi dan urgensi ketahanan nasional. Esensi dari ketahanan nasional pada hakikatnya adalah kemampuan yang dimiliki bangsa dan negara dalam menghadapi segala bentuk ancaman yang dewasa. Ini spektrumnya semakin luas dan kompleks. Hal yang menjadikan ketahanan nasional sebagai konsepsi khas bangsa Indonesia adalah pemikiran tentang 8 unsur kekuatan bangsa yang dinamakan Astagatra. Selanjutnya adalah model ketahanan nasional. Model ketahanan nasional dibagi menjadi 4 kategori, yaitu model Morgenthau, yang kedua model Klein, yang ketiga model Mahan, dan yang terakhir model Lemhanas. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, materi yang selanjutnya itu ada yang pertama itu model ketahanannya Morgenthau. Model ketahanan ini itu diciptakan oleh Hans J. Morgenthau yang dibuat secara analitis, yang mana dalam analisisnya Morgenthau menekankan pada penelitian kekuatan nasional dibina dalam kaitannya dengan negara lain. Ia menganggap pentingnya perjuangan mendapatkan power position sehingga munculnya strategi ke arah seimbang. Terus menurut J. Morgenthau ini ada 9 gatra. Yang pertama itu ada stabilitas geografi, yang kedua ada sumber daya alam, yang ketiga ada kapasitas industri, yang keempat ada kesiapan militer, yang kelima ada kemampuan penduduk, yang keenam ada kualitas karakter, yang ketujuh ada kualitas diploma, yang kedelapan ada kualitas moral nasional, dan yang terakhir itu adalah kualitas pemerintahan. Selanjutnya yang kedua itu ada model dari Steiner-Klein. Model ini menjelaskan bahwa hubungan antar negara pada hakikatnya sangat dipengaruhi oleh persepsi suatu negara terhadap negara lainnya. Menurut Klein, suatu negara akan muncul sebagai kekuatan besar apabila ia memiliki potensi geografi yang besar dan sumber daya manusia yang besar juga. Model ini mengatakan bahwa suatu negara yang kecil, bagaimanapun majunya, tidak akan dapat memproyeksikan dirinya sebagai negara besar. Begitupun sebaliknya, negara yang besar tetapi jumlah penduduknya kecil tidak akan menjadi negara yang besar walaupun berteknologi maju. Menurut si Klein ini ada 6 gatra. Yang pertama itu ada perceived power, itu adalah kekuatan nasional sebagaimana dipersepsikan oleh negara lain. Yang kedua ada critical mass, yaitu strategi antara potensi penduduk dengan geografi. Yang ketiga ada kemampuan militer, yang keempat ada kemampuan ekonomi, yang kelima ada strategi nasional, dan yang keenam ada tekad rakyat. Yang ketiga itu ada modelnya dari Alfred Thayer Mahan. Menurut Alfred Thayer Mahan ini, ketahanan nasional suatu bangsa dapat dipenuhi apabila bangsa tersebut telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama itu adalah letak geografi, bentuk bumi, luas wilayah, watak nasional, jumlah penduduk, dan sifat pemerintah. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, Haini. Oke, saya ingin melanjutkan materi yang sudah dibawakan oleh Erin. Berdasarkan konsepnya Mahan tadi,
Mahan itu berpendapat bahwa ketahanan nasional tidak hanya bergantung pada luas wilayah daratan, tapi juga faktor luas akses ke laut dan bentuk pantai dari wilayah negara. Oleh karena itu, ketahanan laut suatu negara disusun atas 4 faktor. Yang pertama ada situasi geografi, kekayaan alam, yang ketiga ada konfigurasi wilayah dan penduduk. Lalu ada model selanjutnya, itu model Lemhanas. Model ketahanan Lemhanas dikembangkan oleh Lembaga Ketahanan Nasional RI. Model ketahanan ini berisi daya, kekuatan, dan daya tahan suatu negara. Model ini menekankan bahwa ketahanan nasional sangat ditentukan oleh sinergitas gatra-gatranya. Jika salah satu gatra melemah, maka secara otomatis ketahanan nasional suatu bangsa di mata bangsa lain juga melemah. Nah, model ketahanan ini juga disebut dengan model Astagatra. Materi selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya, Pandu. Selanjutnya yaitu konsep Trigatra. Konsep Trigatra sendiri dibagi menjadi 3, yaitu kemampuan penduduk, kedudukan geografi, dan kekayaan alam. Untuk kemampuan penduduk, ada beberapa faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk, antara lain yaitu kematian, kelahiran, pendatang baru, dan orang yang meninggalkan wilayahnya. Untuk kedudukan geografi, dikatakan bahwa Indonesia mempunyai suatu kedudukan geografis di tengah-tengah jalan lalu lintas silang dunia. Selanjutnya yaitu kekayaan alam. Sumber daya alam harus diolah atau dimanfaatkan dengan berprinsip atau asas maksimal, lestari, dan berdaya saing. Materi selanjutnya yaitu Pancagatra. Pancagatra dibagi menjadi 4, yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan. Pada yang pertama yaitu ideologi. Ideologi sendiri merupakan konsep yang mendalam mengenai tujuan hidup yang ingin diperjuangkan dalam kehidupan nyata. Yang kedua yaitu aspek politik. Politik diartikan sebagai asas, haluan, atau kebijaksanaan yang digunakan untuk mencapai tujuan dan kekuasaan. Yang ketiga itu aspek ekonomi. Upaya menciptakan ketahanan ekonomi adalah melalui sistem ekonomi yang diarahkan untuk kemakmuran rakyat. Yang keempat yaitu sosial budaya. Esensi ketahanan budaya adalah pengaturan dan penyelenggaraan kehidupan sosial budaya. Yang terakhir yaitu pertahanan. Kondisi dinamika dalam kehidupan pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia. Selanjutnya yaitu asas pengolahan SDA. Asas pengolahan SDA dibagi menjadi 3 asas, yaitu asas maksimal, asas lestari, dan asas berdaya saing. Untuk asas maksimal dapat diartikan bahwa sumber daya alam yang dikelola atau dimanfaatkan harus menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Untuk asas lestari dapat diartikan bahwa pengolahan sumber daya alam tidak boleh menimbulkan kerusakan lingkungan, melainkan menjaga keseimbangan alam. Yang terakhir yaitu asas berdaya saing. Dapat diartikan bahwa hasil-hasil dari sumber daya alam harus bisa bersaing dengan sumber daya alam dari negara lain. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya ada bela negara. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Selanjutnya adalah contoh dari upaya bela negara. Yang pertama ada pendidikan kewarganegaraan. Berdasarkan pasal 37 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai sistem pendidikan nasional, pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu mata pelajaran yang bersifat wajib. Capaian dari pendidikan kewarganegaraan adalah memupuk jiwa patriotik, rasa cinta tanah air, kesetiakawanan sosial, semangat kebangsaan, kesadaran akan sejarah perjuangan bangsa Indonesia, dan lain sebagainya.
Pendidikan kewarganegaraan di sekolah diharapkan dapat diaplikasikan secara nyata untuk menjawab dan menyelesaikan masalah di tengah masyarakat, bangsa, dan negara secara konsisten. Yang kedua ada latihan dasar kemiliteran. Selain Tentara Nasional Indonesia atau TNI, unsur mahasiswa melalui resimen mahasiswa atau menwa yang mendapatkan pelatihan dasar kemiliteran. Nilai penting dari pelatihan dasar kemiliteran adalah melatih kemampuan fisik dan memupuk jiwa patriotisme dan nasionalisme dalam setiap individu. Sementara itu, siswa sekolah menengah juga mendapatkan pelatihan dasar militer melalui kegiatan organisasi, seperti pasukan pengibar bendera atau Paskibra, Palang Merah Remaja, patroli keamanan sekolah, dan organisasi lainnya. Materi selanjutnya akan dijelaskan teman saya, Ninis. Untuk selanjutnya, yaitu pengabdian sebagai TNI atau Polri, di mana setiap warga negara berhak mengabdi untuk negara dengan menjadi bagian dari TNI atau Polri. Menjadi bagian dari TNI dan Polri merupakan salah satu upaya nyata dalam upaya bela negara yang dapat dilakukan warga negara Indonesia. Akan tetapi, hal ini sifatnya adalah pilihan. Indonesia tidak mewajibkan warga negara untuk menjadi bagian dari TNI dan Polri. Indonesia juga tidak menerapkan wajib militer bagi warga negaranya. Yang selanjutnya ada pengabdian sesuai profesi. Seorang guru yang membimbing muridnya dengan tekun dalam meraih cita-cita sehingga kelak dapat berkontribusi bagi bangsa dan negara juga merupakan bentuk bela negara. Setiap warga negara dapat memberikan kontribusi dalam bela negara sesuai dengan profesinya masing-masing. Selanjutnya ada belajar dengan tekun. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, Pasal 9 Ayat 2, menyebutkan keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara diantaranya melalui pendidikan kewarganegaraan. Kegiatan ekstrakurikuler seperti kepramukaan, PMR, Paskibra juga merupakan kegiatan bela negara. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Ayu. Baik, untuk upaya bela negara selanjutnya adalah belajar budaya daerah. Budaya daerah adalah akar dari budaya nasional. Mempelajari budaya daerah adalah salah satu cara untuk melestarikan budaya nasional. Banyaknya budaya asing yang masuk ke negara kita mengancam lunturnya budaya asli. Cara kita untuk menjaganya adalah dengan mempelajari, melestarikan, dan mengenakan budaya kita kepada negara lain sebagai wujud cinta kepada budaya kita. Kemudian, musyawarah. Musyawarah adalah salah satu pengamalan sila keempat Pancasila. Musyawarah berarti mendengarkan pendapat orang di sana juga terdapat nilai keadilan, di mana keputusan dan kebijakan yang diambil tidak memihak. Musyawarah penting untuk dilakukan sebelum menentukan keputusan karena bisa menghindarkan kita dari perselisihan pendapat. Indonesia adalah negara demokrasi di mana sebuah keputusan tidak ditentukan oleh satu orang saja, melainkan melibatkan beberapa orang untuk mencapai sebuah keputusan.